Oke, halo semuanya. Kenalin aku Faiz dari Ilmu Aktuaria UGM angkatan 2023. Dan di video kali ini kita bakal bahas soal lagi kalkulus 1 tentang turunan. Dan di sini kita punya turunan fungsi implisit gitu. Jadi buat yang belum tahu, fungsi implisit itu yang belum bisa kita definisikan sebagai y sama dengan titik-titik atau x sama dengan sesuatu gitu. Nah, seperti ini kan kita belum tahu, nggak tahu kan. Ya sebenarnya nggak semua sih. Maksudnya fungsi implisit juga ada beberapa yang bisa didefinisikan dengan ya sama dengan sesuatu. Tapi untuk yang kali ini enggak. Tapi kita bakal cari turunannya. Turunan kedua dari fungsi ini terhadap X gitu. Oke, langsung aja. Jadi stepnya itu adalah kita menurunkan terhadap X di kedua ruas. Pokoknya di semua ruas gitu. Jadi kita pertama tulis dulu ya persamanya. X pangkat X plus Y sama dengan pangkat Y plus 1. Nah, kita turunkan nih terhadap X di ruas kiri. Sorry. Ini di sini ya. Dan di ruas kanan juga D per dx dari pangkat Y plus D per dx dari 1 gitu ya. Nah, setelah itu ya udah kita turunin seperti biasa aja. Nah, ini kan X pangkat X plus Y itu kan bentuk U kali V, betul? Nah, turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, ini jangan sampai lupa karena ini pasti kita pakai di dalam ngerjain soal-soal gitu. Dan di sini U-nya adalah X. U aksennya maka 1. Turunan X adalah 1. U aksen dikali V. V-nya pangkat X plus Y ditambah U-nya X, V aksen. Nah, turunan pangkat X plus Y itu apa? Itu turunan pangkat sesuatu kan? Pangkat sesuatu kan? Dikali turunan sesuatunya itu. Turunan dari X plus Y adalah 1 plus dx. Kenapa ada dx di sini? Karena turunan dari Y, kita tidak menganggap Y itu sebagai sebuah konstanta. Jadi, kita tetap turunannya Y adalah dx. Gitu. Oke, jadi ini bisa kita tuliskan di sini langsung aja. Pangkat X plus Y kali 1 plus dx. Sama dengan turunan dari pangkat Y. Ini pangkat sesuatu. Turunannya adalah pangkat sesuatu kali turunan sesuatunya itu. Turunan dari Y adalah dx. Lalu ini turunan dari 1. Itu ini 1 itu kan konstan. Jadi turunannya 0. Nggak usah kita tulis ya. Plus 0 gini sebenarnya. Oke, dan ini mungkin kita bisa jabarkan dulu biar kita punya bentuk yang lebih enak. Jadi ini pangkat X plus Y tambah X pangkat X plus Y. Ini langsung dikali pelangi aja ya. Tambah X pangkat X plus Y dy dx sama dengan pangkat Y dy dx. Nah, setelah kita udah terpisah semua kayak gini, langkah selanjutnya yaitu kita kumpulkan yang punya dy dx itu di sebelah kiri dan yang tidak memuat dy dx di sebelah kanan gitu. Dan di sini kita punya ada ini, yang punya dy dx itu ada ini dan ini. Nah, kita kumpulkan jadi satu. Ini x pangkat x plus y. Ini kalau pindah ke kiri jadi minus ya, minus pangkat y dy dx sama dengan yang nggak punya dy dx kita pindahkan ke kanan. Ini ada ini dan ini. Minus pangkat x plus y minus x pangkat x plus y. Nah, maka dy dx-nya
kita punya ya ini dibagi ini, begitu kan. Minus E pangkat X plus Y minus X E pangkat X plus Y dibagi X E pangkat X plus Y minus E pangkat Y. Nah, sebenarnya ini kita udah dapat nyampe sini guys, tapi ini masih bisa disederhanakan, jadi ya kalau bisa lebih baik gitu, karena kita mau cari turunan kedua. Tapi kalau misal dicarinya turunan pertama, nyampe sini aja boleh aja sih. Oke, langsung aja kita sederhanain. Ini aku ret-retan di sini. Minus E pangkat X plus Y itu sama dengan itu minus E pangkat X E pangkat Y gitu kan. Nah, ini rumus apa ya? Ya, misal ada A pangkat M kali A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini kita pakai di sini. Nah, mungkin yang atas itu kita bisa keluarin E pangkat X plus Y-nya. Jadi minus E pangkat X E pangkat Y dikali yang ini 1, yang ini tinggal X, 1 plus X. Begitu. Ya, betul. Terus yang bawah, yang penyebutnya, ini kita sama-sama punya E pangkat Y. Ini tadi E pangkat X plus Y kan E pangkat X kali E pangkat Y. Kita bisa keluarin E pangkat Y-nya. Sisa yang kiri X E pangkat X, yang kanan minus 1. Nah, setelah itu kita punya ini. Atas dan bawah punya E pangkat Y, kita bisa coret. Tinggal yaitu minus E pangkat X kali 1 plus X dibagi X A pangkat X min 1. Nah, ini lebih sederhana karena udah tidak memuat Y, maka kita kalau cari turunan kedua itu udah nggak harus dx lagi gitu, nggak ketemuin lagi. Ini kita tulis aja. Nah, kita punya turunan pertama, tapi yang dicari di sini adalah turunan keduanya. Maka kita bisa cari di sini turunan kedua, yaitu turunan pertama diturunin lagi gitu kan. D kuadrat Y per dx kuadrat itu sama dengan turunan dari turunan itu. Jadi ini turunan dari minus E pangkat X 1 plus X X E pangkat X minus 1. Nah, ini bentuk apa? Fungsi per fungsi gitu lah, U per V. Tapi kita mungkin sebut ya U per V aja deh. Sama dengan U per V gitu. Dan U-nya itu bentuk perkalian, V-nya juga ada bentuk perkalian sama penjumlahan gitu, tapi konstan sih. Jadi perkalian. Mungkin buat kalian yang udah terbiasa, nggak perlu ngemisalin gini udah bisa ya. Tapi mungkin aku jabarin. Jadi di U ini kita tulis ya, pembilang. U sama dengan min E pangkat X kali 1 plus X. Ini taruh atas aja deh. Nah, kalau U-nya ini, U aksennya tuh apa? Ini kan, misal kita definisiin P dan Q dah. Ini P, ini Q. Berarti kan P aksen Q plus P Q aksen gitu. P Q aksen. Begitu. P aksennya adalah tetap, Q-nya juga tetap, ditambah P Q aksen. P-nya ini pakai minus aja ya. Ini P Q aksennya adalah 1. Nah, jadi U aksen sama dengan apa? Min E pangkat X
kalau kita keluarin min e pangkat x-nya, jadi yang kiri punya 1 plus x, yang kanan punya 1. Jadi ini x plus 2. 2 plus x. Salah. 2 plus x. Nah, gitu. Benar nggak? Betul. Lalu, ini kita udah dapat turunan dari yang atas, yang U. Sekarang kita cari turunan dari V, yaitu penyebut V sama dengan x e pangkat x minus 1. V aksennya apa? Nah, ini bentuk perkalian juga. Ini anggap aja P, ini Q gitu. P aksen Q plus P Q aksen. P aksennya adalah 1. Gak usah kita tulis, nggak apa-apa. Q-nya adalah e pangkat x ditambah P Q aksen. Q aksennya tetap e pangkat x gitu. Nah, ini nggak perlu kita perhatikan karena konstan, jadi nggak apa-apa. Ini kalau kita sederhanain jadi e pangkat x kali 1 plus x. Nah, kita udah dapat u aksen dan v aksen. Oh, ini nanti aja. Itu soal nanti ya. Oke, kalau udah dapat, nah turunannya u per v itu kan u aksen v minus u v aksen per v kuadrat. Nah, ini kita udah punya u aksen dan v aksen, kita tinggal substitusiin aja. Jadi, u aksen kita tulis minus e pangkat x kali 2 plus x. Kepencet. V-nya apa? X e pangkat X minus 1 minus U-nya apa? U-nya minus ini kita tulis plus aja ya. Minus ketemu minus. Ini U. V aksennya apa? V aksennya adalah ini. E pangkat X kali 1 plus X juga. Per V kuadrat. X E pangkat X minus 1 dikuadratkan. Nah, udah kita dapat bentuknya seperti ini. Ini kalau kalian mau menyederhanakan lagi juga boleh, tapi setahu aku kalau misal di ujian gitu asal stepnya udah bener, nyampe sini itu udah bener gitu. Karena yang ditanyain tuh turunan kedua gitu, dan kita udah melakukan sesuai prosedur dan dapatkan hasilnya ini. Oke, mungkin di video kali ini cukup itu dulu bahas soalnya. Kalau ada yang mau tanyain boleh aja tanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.